Belok. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Japrilasari dengan NIM 2024-04-007. Saya Sinta Rizky Azari dengan NIM 2024-04-038. Video kali ini kami akan membahas tentang telemedicine untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Farmasi Informatika. Jadi apa sih itu telemedicine? Telemedicine adalah layanan kesehatan jarak jauh yang memanfaatkan dan memiliki informasi dan komunikasi untuk melakukan konsultasi, diagnosis, pengobatan, dan edukasi medis kepada pasien tanpa harus pasien datang ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari telemedicine itu? Kelebihan dari telemedicine yaitu yang pertama, aksesnya yang lebih mudah. Dengan menggunakan telemedicine, kita tidak perlu datang ke tempat layanan kesehatan. Kita hanya dengan duduk di rumah saja sudah mendapatkan akses perawatan yang lebih mudah. Terus yang kedua, itu ada efisiensi biaya transportasi. Seperti yang tadi, dengan menggunakan telemedicine yang berbasis online, kita tidak perlu mengunjungi tempatnya dengan mengeluarkan biaya transportasi. Kita hanya duduk, diam di rumah dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja yang kita butuhkan. Dan yang ketiga yaitu mempercepat akses perawatan. Menggunakan telemedicine, kita tidak perlu mengantri di tempat fasilitas kesehatan. Kita cukup menggunakan handphone untuk mendapatkan akses perawatan tersebut. Selanjutnya, setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan dari telemedicine itu ada beberapa. Di antaranya, yang pertama, kendala terhadap internet atau jaringan. Karena berbasis online, telemedicine itu ada suatu penghambat, yaitu jaringan yang kita gunakan terkadang menjadi kendala untuk mengakses sebuah telemedicine. Terus yang kedua yaitu keterbatasan pemeriksaan fisik. Karena berbasis online, kita tidak secara nyata, secara langsung untuk melihat kondisi pasien tersebut. Yang ketiga yaitu kurangnya ikatan personal dengan apoteker. Dan yang keempat yaitu privasi data dan regulasi yang belum matang. Dan ini adalah telemedicine yang telah kami buat, yang bernama Farmasi Taci. Sebuah telemedicine yang menyediakan akses informasi terkait obat, konsultasi kesehatan, dan toko sehat. Farmasi Taci juga menyediakan berbagai layanan dengan mutu dan kualitas terbaik yang dipandu oleh apoteker untuk menjaga keamanan pasien, agar tidak akan salah memilih obat sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, ketika teman-teman itu memasuki web dari Farmasi Taci, itu akan ditampilkan sebuah web yang berbentuknya itu seperti ini. Yaitu di sini ada nama webnya, itu ada Farmasi Taci, terus ada logonya. Terus habis itu di sini ada tentang informasi, konsultasi, toko sehat. Nah, selanjutnya itu juga ada penjelasan apa itu konsultasi apoteker dan apa itu pembelian obat. Nah, Farmasi Taci ini itu seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya, itu sebuah website atau telemedicine itu yang berfungsi yang digunakan itu untuk untuk konsultasi kepada apoteker. Setelah melakukan konsultasi itu akan direkomendasikan sebuah obat dari apoteker tersebut kepada pasiennya, lalu akan diarahkan untuk membeli obat itu di toko sehat kita. Nah, untuk teman-teman yang ingin berkonsultasi di Farmasi Taci itu dengan cara di bagian halaman pertama ini itu ada form pendaftaran. Nah, teman-teman itu bisa mengeklik form pendaftaran dan di situ akan muncul untuk teman-teman sendiri itu mengisi identitasnya seperti nama, umur, alamat, dan nomor HP. Nah, setelah teman-teman itu mengirim biodata tersebut, teman-teman akan dihubungi oleh admin dari Farmasi Taci untuk melakukan konsultasi terhadap ke apoteker. Nah, setelah dihubungi, nanti teman-teman sendiri itu akan melakukan konsultasi via WhatsApp, itu bisa melakukan via chat atau bisa melakukan via vid call. Setelah melakukan konsultasi, apoteker itu akan memberikan obat yang sesuai dengan permasalahan dari teman-teman sendiri untuk
dibeli di toko sehat kami yang di sini. Pembelian obat yaitu dengan mutu dan kualitas terpercaya melalui pantauan apoteker. Jadi teman-teman saat membeli obat itu akan tetap dilakukan pemantauan melalui apoteker sampai teman-teman itu benar-benar sembuh. Nah, di sini juga ada terkait informasi. Nah, di web ini juga akan menyediakan informasi obat seperti indikasinya, kontraindikasi, dosis, aturan pakai, efek samping, cara penyimpanan yang dilakukan dengan cara konsultasi dengan apoteker sendiri. Nah, farmasitasi sendiri itu seperti tadi, yaitu menyediakan berbagai layanan dengan mutu dan kualitas terbaik yang dipandu oleh apoteker untuk menjaga keamanan pasien agar tidak akan salah memilih obat sesuai dengan kebutuhan sendiri. Nah, untuk konsultasi apoteker, ini waktunya itu fleksibel ya, itu bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan kesepakatan antara pasien dengan apotekernya sendiri. Nah, untuk pembelian obat itu akan dilakukan itu dengan melakukan kerjasama seperti kayak Gojek, Grab gitu untuk mengantarkan obat dengan selamat sampai tujuan. Nah, selanjutnya sedikit informasi terkait bagaimana sih cara membuat web telemedicine ini. Itu kita yang pertama itu eh, cukup ribet sendiri ya. Itu kita dari mengolah data dulu itu ada eh, di PHP My Admin itu kita membuat data itu dengan menambahkan kelompok kita sendiri itu. Terus juga kita akan melakukan apa namanya ekspor file dan lain sebagainya. Terus masuk ke seperti filenya seperti ini. Nah, di sini itu ada file itu di sini. Nah, filenya tuh seperti ini. Jadi di kita akan mengekspor file-filenya itu di bagian di kelompok 5. Nah, di kelompok 5 ini tuh ada beberapa file yang nantinya itu akan eh, dijadikan sebuah tadi telemedicine tadi yang kita nama ini tuh farmasitasi. Sebelum kita masuk ke situ juga kita itu ada masuk ke WordPress dulu teman-teman. Di WordPress sendiri itu kita akan belajar untuk membuat tema, untuk mengganti tema dan lebih agar temanya itu lebih bagus gitu, lebih sesuai apa yang kita mau. Nah, itu kita memilih tema itu seperti ini. Kita itu di sini caranya tuh dengan kayak mengganti namanya seperti di sini kita mengganti dengan nama farmasitasi, terus habis itu kita mengganti logonya seperti ini. Terus sebenarnya itu di sini tuh ada form pendaftaran. Nah, kalau kita klik form pendaftaran ini, terus sebenarnya ada kita akan dialihkan ke suatu form pendaftaran itu untuk mengisi identitas pasiennya tersebut. Namun eh, formnya itu sedikit error. Nah, kita juga mengganti seperti mengisi bagian yang di informasinya, di konsultasi, di toko sehat, dan kita juga menambahkan beberapa foto di halaman yang ini, menjelaskan apa itu konsultasi apoteker dan pembelian obat. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk yang ingin membuat telemedicine dari laptopnya masing-masing. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.